pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, sebagaimana organisasi pada umumnya, Persaudaraan Poparan Toga Sinaga Dohot Boru memiliki visi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang menjadi acuan bagi seluruh wilayah dan daerah yang telah terbentuk. Untuk meminimalisir tugas dan tanggung jawab masing-masing daerah, perlu adanya pendelegasian wilayah dan struktur kepengurusan menyangkut sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya material, serta sumber daya keuangan. Demi tercapainya tujuan organisasi secara berhasil, guna dan berdaya guna optimal berdasarkan kemampuan yang ada. Melalui Musyawarah Wilayah Persaudaraan Poparan Toga Sinaga Dohot Boru Provinsi Sumatera Utara II yang dilaksanakan di Kebas Coffee Jalan Maluku, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Jumat 16 September 2022, berjalan demokratis. Musyawarah yang dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PPTSB Edward Sinaga secara aklamasi dan resmi melahirkan Radia Pohasiolan Sinaga sebagai Ketua Terpilih Persaudaraan Poparan Toga Sinaga Dohot Boru Provinsi Sumatera Utara II. Menanggapi hasil dari keputusan musyawarah wilayah tersebut, Radia Posinaga sekaligus Bupati Simalungun secara aklamasi sebagai Ketua Terpilih kepada media menyampaikan rasa terharunya yang tak terhingga sebagai bentuk ucapan syukur terima kasihnya kepada panitia atas terlaksananya kegiatan musyawarah ini dengan baik. Sebagai Ketua Terpilih hasil musyawarah wilayah yang dihadiri oleh Ketua-Ketua DPC sekawasan Danau Toba untuk periode 2022-2027 mengucapkan terima kasih atas dukungannya sehingga musyawarah PPTSB wilayah Sumut II bisa terlaksana dengan baik. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudari kami yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami untuk memimpin PPTSB wilayah Sumut II. Kabupaten yang belum terakomodir. Makanya pengurus pusat PPTSB seluruh Indonesia menyuarakan supaya dibentuk lagi untuk wilayah 2 di Sumatera Utara. Tentu inilah yang bisa kita lihat sekarang ini. Semua marga Sinaga yang ada di kawasan tertentu bersama-sama bersepakat untuk membentuk PPTSB untuk wilayah Sumatera Utara 2 di tempat ini. Jadi tentu dengan keberadaan kumpulan ini tentu bisa lebih mempererat lagi ya, hubungan interaksi antar sesama marga Sinaga dengan borunya, dengan panobolannya. Dan PPTSB ini di seluruh Indonesia sudah ada. Di setiap provinsi sudah ada yang mewadahi, yaitu namanya PPTSB wilayah. Seperti tadi ya Pak? Seluruh Indonesia sudah terbentuk. Dan di Sumatera Utara sebenarnya juga sudah ada. Hanya saja karena luasan teritorialnya sangat luas, makanya dicari alternatif supaya dibentuk lagi wilayah supaya bisa mengakomodir semua kepentingan marga Sinaga yang ada di Sumatera Utara. Demikian. Pak, dengan terpilihnya Bapak sebagai ketua wilayah, apa enggak ini menjadi beban yang cukup berat untuk kedepannya? Ya, tentu sebagai seorang pemimpin bukan hanya di pemerintahan tetapi di organ sosial, tentu ada sistem yang bisa mengaturnya. Ada nanti yang menjadi sebagai ketua pelaksana, dan ketua pelaksana inilah yang nanti yang berkoordinasi dengan saya terkait dengan dinamika atau mobilisasi kumpulan ini ke depannya. Demikian. Untuk pesan-pesan kepada para pengurus untuk wilayah ini, seperti apa kira-kira Ya, Pak? tadi sudah saya sampaikan. Dengan adanya kumpulan marga Sinaga sewilayah Sumatera Utara 2 ini menjadi wadah kita untuk berkomunikasi, saling tukar informasi. Ya, mungkin ada saja mungkin yang bisa diterjemahkan atau bisa untuk saling membantu dalam hal informasi misalnya lapangan pekerjaan. Tentu sesama marga Sinaga pasti akan
pertama-tama mengutamakan semarganya. Ya. Oh, di sana ada lapangan atau peluang untuk pekerjaan. Mungkin ini salah satu kegunaan daripada wadah PPTSB ini. Demikian. Pak, boleh tahu berapa banyak wilayah untuk Sumut 2 kabupaten kota? Kita perkirakan ini sekawasan Danau Toba ya. Artinya, tetapi untuk daerah ini masih kami bicarakan. Ini masuk ke wilayah Malang. Tetapi sekawasan Danau Toba mulai dari Karo, Simalungun, Kumbang Hasundutan, Sibolga, Samosir, Kapteng ya. Kapteng, Toba, Sidempuan, Rantau Perapat, Asahan. Tentu nanti kita akan berkoordinasi dengan pengurus Sumut 2, Sumut 1. Seperti apa nanti pembagian wilayah ini supaya semua bisa dijangkau secara tidak. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PPTSB Edward Sinaga kepada Monalisa TV mengatakan bahwa PPTSB ini adalah organisasi sosial. Namun akan bisa besar apabila pengurusnya mampu menggali dan mengembangkan peluang yang dimiliki organisasi dalam menyejahterakan peparan komunitas marga tersebut. Jika potensi yang dimiliki digali dan dikembangkan dengan baik, akan menjadi peluang dalam menyejahterakan peparan PPTSB, katanya. Menurutnya, ekspektasi dan harapan yang tinggi dari seluruh anggota PPTSB juga menjadi modal ke depan untuk memajukan organisasi yang tentunya menjadi tantangan yang membutuhkan kerja keras para pengurus, serta kolaborasi dan sinergitas dengan semua pihak, yaitu menjaga dan menumbuhkan keberadaan sektor komunitas, serta menjaga eksistensi program yang diterapkan sesuai dengan ADART yang telah ditentukan juga dinilai menjadi ujung tombak dalam membesarkan peparan. Kegiatan hari ini kan kita adalah musyawarah wilayah PPTSB Sumut 2. Nah, wilayah Sumut 2 adalah merupakan pengembangan daripada struktur organisasi di tingkat wilayah yang ada di Sumatera Utara. Nah, Sumut 1 sudah ada yang terdiri dari 12 cabang, mulai dari Langkat sampai ke Tebing. Melihat potensi dan populasi PPTSB ini supaya lebih mudah kita untuk melakukan koordinasi pembinaan di organisasi PPTSB, maka perlu pengembangan organisasi di Sumut 2. Nah, karena ini adalah untuk bentuk pengembangan, maka diawali dengan aturan main dengan melalui musyawarah wilayah. Iya. Peserta musyawarah wilayah ini sesuai dengan komitmen terdiri dari 12 cabang, mulai dari Sibolga Kapteng yang sudah ingin ikut serta dalam wilayah Sumut 2, Kumbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tubasa, dan 7 cabang yang ada di Simalungun. Inilah yang akan melakukan musyawarah yang dari cabang-cabang untuk menentukan siapa yang menjadi ketua wilayah PPTSB di Sumut 2. Untuk cabang sendirilah seperti di Siantar Simalungun itu sudah ada terpilih ketuanya. Di setiap cabang itu sudah ada terpilih ketuanya. Ini hanya untuk pembentukan wilayah. Ini hanya pembentukan wilayah karena struktur organisasi PPTSB itu ada tingkat pusat, ada tingkat wilayah, ada tingkat cabang dan tingkat sektor. Tingkat sektor itu di bawah tingkat cabang itu di bawah tingkat wilayah. Oh, gitu dia. Sistemnya seperti itu. Iya. Untuk setiap wilayah berapa cabang? Untuk pembentukan PPTSB ini di tingkat wilayah, kriterianya minimal 5 cabang. 5 cabang 5 dia. Ya. cabang. Untuk wilayah yang sudah terbentuk berapa wilayah sudah Ada 17 wilayah dan ini mungkin yang ke-18. Ke-18. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Untuk pesan dan harapan dengan terbentuknya wilayah Sumut 2 ini, kira-kira seperti apa, Pak Sekjen? Yang pertama, maka akan lebih mudah mulai membangun koordinasi di tingkat-tingkat cabang dan untuk melakukan penyampaian informasi dan program-program maupun kebijakan PPTSB itu ke tingkat cabang bahkan kepada tingkat sektor. Itu lebih mudah dia koordinasinya. Koordinasinya ya. Iya, karena selama ini kita bahwa cabang yang ada di wilayah rencana Sumut 2 ini masih di bawah koordinasi daripada pengurus pusat, sehingga pengurus pusat terlalu jauh untuk melakukan pembinaan, melakukan koordinasi, melakukan acara-acara mucak maupun pelatihan.
Artinya lebih mempermudah lah untuk Mempermudah, lebih pimpinan pusat efektif. ya. Efektivitas dan efisiensi untuk pelaksanaan program di setiap tingkatan. Oh seperti itu dia. Untuk musyawarah ini apa pesan terhadap calon ketua? Kira-kira seperti apa? Nah, pesan kita kepada calon ketua wilayah itu, karena ini adalah organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, maka dituntut di sini adalah pengabdian. Pengabdian dari sisi waktu, finansial, dan juga pengabdian dari sisi tenaga dan pemikiran. Karena ini kegiatan sosial, tidak dapat gaji dari mana-mana. Maka harus kita tunjukkan dan harus kita harapkan orang yang mampu memberikan perhatian, tenaga, pemikiran untuk mengembangkan organisasi PPTSB menjadi organisasi modern. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Babe Ezra Manihurup, Mona Lisa TV mengabarkan. Orang bijak taat pajak. Bayar pajak di Krisin aja. Kris, cara bayar kekinian mudah dan aman. Pembayaran dapat dilakukan di mobile banking dan e-wallet yang support Kris seperti OVO dan Link Aja. Cara pembayaran juga dilakukan cukup mudah. Scan QR Code, masukkan nominal, dan selesaikan pembayaran. Kris, cara bayar pajak mudah dan praktis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar.